dialami Bu Tari dari sejak ya menikah? Sejak kita menikah gitu. Masya Allah. Itu batin saya meronta-ronta. Kayaknya sih saya ke gereja ya, tapi saya melihat di situ kok yang saya sembah itu patung gitu. Terus kalau dia sama-sama dengan saya kok manusia, kok saya harus beriman sama dia. Dan itu sungguh sangat miris sekali. Kalau kita lihat dari kesaksian ibu ini, ia sudah cukup lumayan lama menjadi seorang Kristen, namun tidak paham siapa Allah yang ia sembah. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Di video kali ini, saya ingin membahas orang mualaf yang dulu katanya ia adalah seorang Muslim, murtad menjadi seorang Katolik. Dan sekarang ini dia menjadi seorang mualaf dan menjadi seorang Muslim kembali. Nah, teman-teman, apapun yang menjadi persoalan, ia menjadi seorang Katolik dan sekarang ia menjadi seorang Muslim, itu tidak menjadi persoalan bagi saya. Yang perlu saya tanggapi dan luruskan dalam bagian ini adalah ketika ia menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang ajaran kekristenan, di mana ia mengatakan, kok sewaktu ia beragama Katolik, ia ke gereja, yang ia sembah adalah patung. Mari kita lihat bersama-sama cuplikan videonya. namun demikian, karena Allah menemukan saya, mempertemukan saya dengan suami saya secara Katolik, kita menikah. Dan waktu itu memang hati saya berkacau balau karena secara fisik saya mengikuti agama Katolik, tetapi secara batiniah saya itu meronta-ronta, menangis gitu. Sampai segitu ya Bu? Iya. Itu dialami Bu Tari dari sejak menikah? Sejak kita menikah gitu. Masya Allah. Itu batin saya meronta-ronta. Kita sudah menyaksikan bersama-sama videonya. Nah, di bagian ini perlu kita belajar bersama-sama di dalam memilih pasangan. Seharusnya pasangan yang seiman, bukan berbeda keyakinan. Mengapa demikian? Supaya ketika kita menjalaninya, tidak ada paksaan ataupun di dalamnya akan tercipta yang namanya kenyamanan karena seiman. Dan tidak ada unsur di mana yang satu harus meninggalkan imannya atau meninggalkan agamanya yang lama. Maka sebenarnya peran gereja dan orang tua sangat perlu di dalam bagian ini sehingga anak-anak muda mengerti pacaran yang sehat yang sesuai dengan ajaran kekristenan dan juga apa yang disampaikan oleh Alkitab. Sebab Alkitab juga mengatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, bagian ini mau menekankan kepada kita bahwa gelap dan terang tidak mungkin bisa bersatu. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama lagi cuplikan videonya. Kayaknya sih saya ke gereja ya, tapi saya melihat di situ kok yang saya sembah itu patung gitu. Terus kalau dia sama-sama dengan saya kok manusia, kok saya harus beriman sama dia. Dan itu setiap saat saya ke gereja itu saya selalu meronta-ronta, hati saya pengen menangis. Tapi karena saya sudah waktu itu berjanji, yuk saya akan mengikuti suami saya dalam suka dan duka waktu itu ya. Kemudian akhirnya perjalanan pernikahan kami berjalan pada saat usia hampir 23 tahun itu. Kemudian hati saya semakin tidak karu-karuan, semakin tidak yakin. Dan setiap saat saya ketemu dengan ibu saya, itu dia selalu bilang, ayo toh kamu sholat lagi, kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar. Karena orang tua saya merasa, kamu tuh masih Islam, cuman salah jalanmu gitu. Kita sudah menyaksikan bersama-sama cuplikan di bagian video kedua ini. Tanggapan saya terkait bagian ini, yang pertama,
Terkait dengan ia mengatakan ketika ia datang ke gereja, ternyata ia katanya menyembah patung, saya mau tegaskan dengan tegas bahwa orang Kristen tidak menyembah patung. Sebab Alkitab jelas melarangnya. Mari kita lihat di dalam bagian firman Tuhan, Ulangan 5 ayat 7 sampai 9. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, saudara, ayat ini sangat cukup jelas sebenarnya mau menekankan bahwa orang Kristen sangat-sangat dilarang menyembah patung dan tidak boleh menyembah patung. Nah, kalau si mualaf ini atau ibu yang mualaf ini membaca Alkitab dengan baik, tentu ia akan paham arti apa yang disampaikan oleh ayat ini. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh ibu yang mualaf ini tidak benar adanya. Yang kedua, sungguh sangat miris sekali kalau kita lihat dari kesaksian ibu ini, ia sudah cukup lumayan lama menjadi seorang Kristen, namun tidak paham siapa Allah yang ia sembah. Yang ketiga, perlu kita ketahui bersama-sama, ketika beribadah ke gereja, yang disembah adalah Allah, bukanlah patung. Saya rasa teman-teman sudah cukup jelas video ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Shalom.